Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Mister untuk menyapa kalian semuanya dengan sapaan Islami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku di kelas 5 semester 2, anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan ini Mister ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk membahas tentang alam yang ada di sekitar kita. Ya. Di sekitar Mister, ya, ini ada air, ada botol, ada apa lagi? Ada spidol. Ini semuanya adalah makhluk. Artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Ya, dan pada kali ini kita akan berbicara tentang makhluk. Dalam bahasa sains, sesuatu yang diciptakan itu kita sebut dengan materi. Ya, ini adalah materi. Ini adalah materi. Materi spidol contohnya. Spidol ini dia memiliki massa, ya, ada ukurannya, dia berapa kilo. Dan satu lagi, dia menempati ruang. Berarti spidol ini ada di atas tangan Mister dan ada di ruangan kelas ini. Berarti yang namanya materi, dia selalu menempati ruang dan memiliki massa, ukuran beratnya, ya. Nah, air sama botol dia menempati ruang, ya, ada di tangan Mister, ya, di atasnya, dan ada bobotnya, ya, memiliki massa. Nah, adik-adikku sekalian, berbicara tentang materi, maka bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Apa saja? Yang pertama, PCG. P-nya apa? Benda padat. Yang kedua adalah C, cairan. Dan yang ketiga adalah gas. PCG, padat, cairan, gas. Contohnya, kalau benda padat, contohnya botol. Ya, bisa juga spidol. Kalau di luar mungkin ada batu, ya, itu adalah benda padat. Kalau benda padat itu dia bisa diraba, ya, memiliki massa dan bentuknya kelihatan, ya, bentuknya kelihatan. Yang kedua adalah cairan, dalam bahasa Inggrisnya liquid. Cairan tentu saja ini ada air. Air ini dia tidak memiliki bentuk karena bentuknya dia mengikuti ruangan yang ditempatinya. Contohnya, jika air ini berada di botol, maka bentuknya seperti botol. Jika air ini ada di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Contoh lainnya yaitu minyak. Nah, yang ketiga adalah gas. Kalau gas ini dia tidak memiliki bentuk, ya. Kayak oksigen yang kita hirup, dia tidak memiliki bentuk. Tetapi dia memiliki massa, tekanan. Kalau misalkan udara dimasukkan ke dalam balon gas, ya, ditutup, maka dia memiliki tekanan, ya. Dikompres namanya. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, materi itu jika dilihat dari unsurnya ternyata dibagi ke dalam 2 bagian. Ada yang satu elemen, satu unsur, ada yang campuran. Contohnya yang satu elemen atau satu unsur. Contohnya yaitu ada emas, ada perak, ada oksigen, ada hidrogen. Nah, itu satu unsur.
Jadi tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau emas dipecah-pecah-pecah, tetap dia akan menjadi emas. Oke. Dan yang kedua adalah campuran. Contohnya gula, garam, sama air. Loh, kok Mister bisa nih air? Air kan satu. Yang betul adalah air memang satu. Gula memang satu. Garam memang satu garam. Tetapi air kalau kita masak ya, kita rebus, maka air itu akan menghilang dan menjadi dua bagian. Yang pertama dia akan menjadi oksigen, dan yang kedua dia akan menjadi hidrogen, akan menguap ke atas dan menggumpal, lalu terkena panas dan akan menjadi air lagi. Begitulah seterusnya. Nah, itu dari segi unsur yang penyusunnya. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang materi, maka ada kemungkinan bahwa materi ini bisa dicampur-campur ya, diaduk-aduk, dioplos segala macam. Nah, akan terjadi perubahan. Secara perubahan terbagi menjadi dua. Ada yang larut dan ada yang tidak larut. Contohnya yang larut. Yang larut itu contohnya sirup, kemudian udara, dan satu lagi yaitu oralit. Iya. Nah, oralit kan kalau dimasukkan ke air, dikocek-kocek, maka oralit itu akan menyatu, akan larut bersama air. Contoh yang kedua yaitu dua zat yang disatukan tapi dia tidak akan pernah menyatu, tidak akan pernah larut. Contohnya air dicampur dengan minyak, maka dipastikan minyak dan air itu tidak akan pernah menyatu. Walaupun diaduk-aduk, dikocek-kocek, tetap misah ya, air-air, minyak-minyak. Begitu juga dengan air dan tanah, tetap diaduk-aduk, tetap bisa dipisahkan ya. Air akan menjadi air, tanah akan menjadi tanah. Nah, itu dia sekilas tentang dunia materi ya. Jadi materi itu terbagi ke dalam 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dari segi penyusunnya ada satu unsur, satu elemen, dan ada campuran ya. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini, bahwa kita sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan oleh Allah, maka sesungguhnya makhluk-makhluk ini harus mengikuti apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang-bintang, mereka beribadah ya, beribadah itu mengikuti aturannya, sehingga dunia ini penuh rahmat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.